Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutahar Runisa dengan NIM 2310505072. Di sini akan mempresentasikan makalah yang telah saya kerjakan, yaitu relasi antara hadis dan sains, studi hadis biologi dengan tema hadis tentang bersin dan menguap. Jadi, bersin dan menguap adalah dua reaksi tubuh yang umum terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun keduanya merupakan hal yang alami, keduanya seringkali muncul secara tiba-tiba tanpa bisa dikendalikan. Dalam ajaran Islam, kedua fenomena fisiologis ini memiliki adab dan etika tertentu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bersin seringkali dianggap sebagai tanda kesehatan, memiliki makna positif dan dianggap sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, menguap seringkali dikaitkan dengan rasa malas atau kelelahan, dan dalam Islam ada adab tertentu yang diharapkan untuk dilakukan saat menguap. Jadi dalam tulisan ini saya akan membahas mengenai adab dan panduan Islam terkait bersin dan menguap, serta bagaimana umat Islam diajarkan untuk memuliakan Allah Subhanahu wa taala dalam kedua reaksi tubuh tersebut. Pertama, hadis tentang bersin dan menguap memiliki peran penting dalam ajaran Islam. Jadi dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, Allah menyukai bersin dan membenci menguap. Ketika seseorang bersin, hendaklah ia memuji Allah, dan setiap muslim yang mendengarnya hendaklah mendoakan yarhamukallah. Jadi, hal ini menunjukkan bahwa bersin sering dianggap sebagai rahmat, sedangkan menguap dikaitkan dengan sifat malas dan dianggap berasal dari setan. Jadi, dan dalam hadis riwayat Imam Ahmad mengatakan, hadis riwayat Ahmad nomor 18865 yang artinya telah menceritakan kepada kami Al-Qasim bin Malik Abu Ja'far telah menceritakan kepada kami Asim bin Kulaib dari Abu Burdah, ia berkata, aku menemui Abu Musa di rumah anak wanitanya, yaitu Ummu Fadl. Kemudian aku bersin, namun dia tidak mentashmidku, mendoakan yarhamukallah. Sementara anak wanita Ummu Fadl bersin, dia langsung mentashmidnya. Maka aku kembali menemui ibuku dan mengatakan hal itu kepadanya. Ketika dia pulang, ibuku berkata kepadanya, mengapa ketika anakku bersin kamu tidak doakan, sementara ketika anak wanita Ummu Fadl bersin kamu doakan? Abu Musa menjawab, ketika anakmu bersin, ia tidak mengucap Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Tetapi ketika anak wanita itu bersin, ia mengucapkan Alhamdulillah, maka aku pun mendoakannya. Demikian itu karena aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang dari kalian bersin lalu memuji Allah, maka doakanlah dia dalam kurung tashmid. Dan apabila ada yang bersin tidak mengucapkan Alhamdulillah, maka janganlah kalian mendoakannya. Maka ibuku berkata, kamu telah berbuat benar. Dan dalam hadis Tirmizi nomor 2670, yang artinya telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Umar telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Ibnu Ajlain dari Al-Makburi dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, bersin itu dari Allah, sedangkan menguap itu dari setan. Apabila salah seorang dari kalian menguap, hendaklah meletakkan tangannya di mulutnya. Dan bila sampai mengucap, sesungguhnya setan tertawa di dalam rongganya. Sesungguhnya Allah menyukai bersin dan membenci menguap. Bila seseorang mengucapkan saat menguap, sesungguhnya setan tertawa di dalamnya. Abu Isa berkata, hadis ini hasan sahih. Jadi, adab yang diajarkan dalam hadis ini mencakup tindakan yang harus dilakukan ketika bersin, seperti mengucap Alhamdulillah setelah bersin dan menjaga suara tetap rendah saat melakukannya. Selain itu, dianjurkan untuk berusaha menahan menguap sebisa mungkin karena menguap bisa dianggap sebagai tanda kurangnya perhatian atau keinginan untuk tidur. Fenomena ini juga memiliki kaitan dengan aspek biologi. Bersin berperan sebagai mekanisme pertahanan tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan dari iritasi dan partikel asing. Sementara menguap biasanya terjadi sebagai respon terhadap kelelahan atau kebutuhan akan tambahan oksigen.
Oleh karena itu, hadis-hadis ini tidak hanya memberikan pedoman etika, tapi juga mencerminkan pemahaman ilmiah yang sejalan dengan proses biologis yang terjadi dalam tubuh manusia. Jadi, kajian hadis mengenai bersihnya dikaitkan dengan ilmu medis masa kini menunjukkan bahwa Nabi mengajarkan umatnya untuk mengucap tashmid setiap kali bersin. Ketika bersin merupakan nikmat Allah yang tampak kecil namun memiliki dampak besar. Secara medis, bersin berfungsi sebagai cara tubuh melindungi diri dari serangan virus, bakteri, atau mikroba yang mencoba masuk. Segala benda asing yang masuk melalui hidung akan dikeluarkan melalui bersin. Dengan demikian, bersin bukan sekedar rutinitas refleks, melainkan memiliki manfaat yang signifikan bagi tubuh, dan inilah hikmah dibalik dianjurkannya tahmid dan bersin. Jadi dalam menyikapi hadis ini dari perspektif lain menjadi menarik karena hadis tersebut tidak hanya dipahami secara tekstual namun juga memiliki kedalam lebih. Misalnya dalam hadis disebutkan bahwa mentasbih orang yang bersin disyariatkan 3 kali. Lebih dari itu tidak dianjurkan karena dianggap sebagai tanda seseorang sedang sakit. Kajian medis pun sejalan dengan hal ini, di mana bersin yang terjadi secara berulang dan sering dapat menjadi indikasi seorang tidak sehat seperti flu, rinitis, alergi, atau kondisi lainnya. Oleh karena itu, orang yang bersin lebih dari 3 kali sebaiknya didoakan untuk kesembuhan, bukan hanya ditashmid. Sedangkan dalam menguap, para ahli medis menjelaskan bahwa menguap adalah tanda kebutuhan otak dan tubuh akan oksigen serta energi. Ini juga menunjukkan adanya kelemahan pada sistem pernafasan dalam menyuplai oksigen yang dibutuhkan oleh tubuh dan otak. Fenomena ini sering terjadi ketika seseorang merasa mengantuk, pingsan, atau mendekati ajal. Menguap melibatkan penghirupan udara dalam Menguap melibatkan penghirupan udara dalam jumlah banyak melalui mulut. Jika mulut dibiarkan terbuka saat menguap, udara yang masuk ke tubuh bisa terkontaminasi oleh bakteri dan debu. Jadi, kajian hadis mengenai bersin dan menguap ini menunjukkan bahwa kedua fenomena tersebut tidak hanya diatur dalam ajaran Islam, tetapi juga memiliki relevansi dalam ilmu medis. Dalam Islam, bersin dianggap sebagai rahmat dari Allah, dan umat Islam diajarkan untuk mengucap tahmid setelah bersin sebagai bentuk penghormatan dan rasa syukur kepada Allah. Secara medis, bersin berfungsi sebagai mekanisme pertahanan tubuh untuk membersihkan saluran pernafasan dan iritasi dari partikel asing, yang menunjukkan bahwa bersin memiliki manfaat kesehatan yang besar. Jadi, dan di sisi lain, menguap dikaitkan dengan kelemahan tubuh dalam menyuplai oksigen yang dibutuhkan oleh otak dan tubuh, serta seringkali terjadi saat tubuh mengalami kelelahan atau kekurangan oksigen. Dan dalam ajaran Islam, menguap disarankan untuk ditahan sebisa mungkin dan mulut harus ditutup, karena saat menguap ditutup saat sebagai bentuk penghormatan dan pencegahan penyebaran bakteri. Kajian medis juga sejalan dengan hal ini, di mana menguap berhubungan dengan kebutuhan tubuh akan oksigen tambahan. Secara keseluruhan, jadi hadis-hadis ini tidak hanya memberikan panduan etika dan adab, tapi juga mencerminkan pemahaman ilmiah yang mendalam mengenai proses biologis yang terjadi dalam tubuh manusia, menunjukkan bahwa ajaran Islam dan ilmu medis dapat berjalan beriringan dalam memberikan pemahaman yang lebih luas tentang fenomena ini. Mungkin cukup hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.